Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pokok bahasan dynamic programming. Sebelumnya, di penelitian operasional 1 kita sudah mempelajari program dinamis, tetapi yang dipelajari di penelitian operasional 1 merupakan program dinamis yang kategori deterministik. Jadi kalau deterministik, itu ada kondisi di mana kondisinya itu sudah diketahui secara pasti, dan kemudian kalau ada nilai variabel di dalamnya, variabelnya itu nilainya tetap atau tidak mengalami perubahan. Oke. Contohnya misalkan ketika pada kasus seorang salesman melakukan perjalanan untuk menawarkan barangnya, dia harus singgah di satu kota. Kemudian biaya yang muncul, kalau di kasusnya itu deterministik, biayanya itu sudah diketahui secara pasti. Dan biayanya itu tidak mengalami perubahan. Padahal kalau pada kondisi realnya, yang namanya kita itu menghadapi suatu kondisi yang akan datang, itu sifatnya bisa bersifat probabilistik. Jadi nilai dari sebuah variabel yang akan kita ukur itu bisa berubah-ubah nilainya. Jadi sebelum kita menginjak lebih jauh ke program dinamis yang probabilistik, ini saya review singkat tentang apa itu program dinamis. Jadi kalau program dinamis, atau mungkin di sini disingkat dengan DP, Dynamic Programming, ini merupakan teknik matematika yang sangat berguna untuk membuat keputusan, di mana keputusannya itu di dalamnya ada rangkaian state yang saling berurutan dan saling berkorelasi. Dan dynamic programming ini menyediakan prosedur sistematis untuk mencari keputusan yang paling optimal, di mana di dalamnya banyak kombinasi yang bisa terjadi. Dan kalau kita ketahui, program dinamis ini merupakan salah satu pendekatan di mana kita memulai mencari solusinya dimulai dari permasalahan yang ukurannya itu lebih kecil. Kemudian ketika kita sudah mengetahui solusi optimalnya, maka dari permasalahan tersebut kemudian diperbesar lagi sampai kita mendapatkan solusi yang optimal untuk semua permasalahan. Jadi mencari solusinya ya itu secara bertahap. Dimulai dari yang paling kecil, kemudian diperbesar lagi sampai diperoleh solusi optimal untuk keseluruhan dari sistem yang diamati. Oke. Dan untuk memecahkan secara bertahap, maka problemnya itu perlu dipisah-pisah menjadi beberapa stage. Kemudian di dalam stage itu ada state atau keadaan atau kondisi. Kemudian nantinya di tiap-tiap stage ya kan kita akan berusaha untuk mencari solusi yang paling optimal. Oke. Tujuannya adalah mencari solusi yang paling optimal untuk keseluruhan dari sistem yang kita amati. Jadi bukan untuk mencari solusi yang optimal di salah satu stage aja, tapi juga mencari solusi yang optimal di keseluruhan stage-nya. Oke. Dan dalam pengerjaannya bisa menggunakan pendekatan forward recursive, di mana kalau di problemnya itu terbagi menjadi beberapa stage, solusinya itu berusaha dicari dari stage yang pertama kali. Misalkan ada 5 stage, maka kalau menggunakan forward recursive,
maka akan berusaha mencari solusinya dimulai dari stage 1 terlebih dahulu. Kemudian kalau kebalikannya, nantinya ada backward recursive. Jadi untuk mencari solusinya dimulai dari mencari solusi optimal di stage yang paling terakhir. Jadi kalau misalkan ada 5 stage, maka berusaha mencari solusi optimalnya itu dimulai dari stage yang kelima, terus kemudian bergerak lagi, permasalahannya itu diperbesar, stage 4 dan 5, kemudian diperbesar lagi stage 3, 4, 5, diperbesar lagi stage 2, 3, 4, dan 5, kemudian terakhir adalah yang mencakup keseluruhan dari stage, yaitu mulai dari stage 1 sampai dengan stage yang kelima, dan solusi optimalnya di tahap akhir itu adalah solusi optimal yang mencerminkan solusi untuk kesemua dari sistem amatan yang akan kita cari solusinya. Oke, jadi kalau di programa dinamis, kan ada beberapa stage, dan nantinya pengerjaannya bisa pengerjaan maju maupun pengerjaan mundur, dan tentunya mempunyai fungsi tujuan. Biasanya kalau fungsi tujuan itu terkait dengan dua hal, bisa meminimumkan atau bisa memaksimumkan. Meminimumkan itu biasanya terkait dengan biaya, kemudian terkait dengan waktu. Kalau misalkan memaksimumkan, biasanya diasosiasikan dengan profit ataupun penjualan. Oke. Ini adalah formulasi umumnya dari fungsi tujuannya, dan salah satu ciri khas dari programa dinamis, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda, itu menggunakan pemodelan yang berbeda pula. Jadi fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang sifatnya itu masih general atau masih umum. Ini contoh untuk programa dinamis, di mana kasusnya deterministik. Jadi contoh ini sebelumnya sudah Anda dapatkan di penelitian operasional 1. Oke, jadi ini ada kasus seorang salesman berangkat dari satu kota ke kota yang lainnya. Kemudian ketika dia berangkat dari titik awalnya, maka dia perlu memilih ke kota manakah berikutnya yang nantinya itu bisa menyebabkan total biayanya itu menjadi lebih kecil. Jadi kalau berangkatnya itu misalkan dari kota A, tujuan akhirnya itu ada di kota J. Dan tiap-tiap persinggahan dari satu kota ke kota yang lainnya akan mempunyai konsekuensi biaya yang berbeda-beda. Ini adalah contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan programa dinamis. Jadi salah satu kelebihan dari programa dinamis, ya kan, pendekatannya itu bisa diterapkan pada banyak kasus, karena formulasinya itu sifatnya umum. Dan kalau kita ngerjakan permasalahan ini menggunakan cara biasa, itu kan membutuhkan trial and error ya. Bisa dengan mencoba satu persatu, kira-kira dari A ke J itu kira-kira total biayanya berapa. Tapi kalau pakai trial and error, berarti kan perlu mencoba cukup banyak kombinasi yang bisa terjadi. Jadi salah satu kelebihannya programa dinamis, itu bisa mengurangi ya kan, jumlah trial and error-nya. Jadi misalkan tadi dari kota A berangkatnya, kemudian persinggahan kota yang kedua itu ada kota B, C, dan D. Ini adalah matriks yang menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan ketika harus pindah dari suatu kota ke kota berikutnya. Kalau kita menggunakan programa dinamis, jadi untuk mempermudah cara penyelesaiannya,
Maka dari permasalahan yang diamati itu perlu dipecah menjadi permasalahan yang lebih kecil. Dan bagaimana caranya memecah agar permasalahannya itu menjadi permasalahan yang lebih kecil, sehingga kita bisa mulai mencari solusinya dari masalah yang lebih kecil tersebut. Maka di problem awalnya itu perlu dibagi menjadi beberapa stage atau tahapan. Dan untuk stage atau tahapan itu untuk tiap kasus itu bisa berbeda-beda. Kalau untuk kasus perjalanan salesman ini, stage-nya ya kan, itu bisa berdasarkan ya kan, pilihan ketika dia memutuskan untuk menuju kota persinggahan berikutnya. Ketika sebelumnya dia berada pada kota tertentu. Sehingga kalau untuk kasus salesman ini, jumlah stage-nya itu ada sebanyak 4. Stage yang pertama yaitu ketika dia memutuskan mau singgah ke kota mana ketika pada awalnya dia berada di kota A, apakah kota B, C, atau D. Stage yang kedua, ketika dia memutuskan persinggahan ke kota berikutnya. Entah itu dari B, C, dan D, sampai stage yang keempat, ketika dia nantinya akan sampai ke kota C, dia terlebih dahulu itu harus singgah ke kota yang mana. Oke. Jadi ini ilustrasi program dinamis. Oke. Jadi kalau misalkan tadi matriksnya untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, berangkat dari kota A ke kota C, kalau misalkan kita menggunakan cara trial and error gitu, atau mungkin ya kan kita menggunakan cara yang tujuannya itu untuk mengoptimalkan atau mencari biaya yang paling kecil pada tiap stage, maka biaya yang paling kecil pada tiap stage itu tidak menjamin akan menghasilkan total biaya yang paling kecil untuk ke semua stage. Contohnya, kalau misalkan kita mau berangkat dari kota A menuju ke kota berikutnya, entah itu B, C, dan D, kalau misalkan milih biaya yang paling kecil, yaitu milih ke kota B saja. Kemudian dari B mau menuju E, F, dan G, memilih biaya yang paling kecil yaitu ke kota F, dan kemudian dari F mau menuju I dipilih yang paling kecil yaitu biayanya 3, baru kemudian terakhir itu biayanya 4, maka total biaya yang paling kecil yang didapatkan itu sebesar 13. Dan ketika kita memilih pilihan kota yang optimal pada tiap stage, ternyata itu tidak menjamin bisa mengoptimalkan atau meminimumkan total biaya untuk keseluruhan stage-nya. Contohnya misalkan kalau kita mau sedikit berkorban pada salah satu stage saja, maka akan diperoleh penghematan. Misalkan di stage yang pertama, dari kota A mau menuju kota berikutnya, tidak memilih kota B, tapi memilih kota C atau D. Maka di stage-stage berikutnya, tentunya pilihan kota yang dipilih itu bisa berbeda, dan ternyata kalau di total, untuk melewati stage yang ke-1 sampai dengan stage yang ke-4, ternyata total biayanya itu lebih kecil, yaitu sebesar 11. Jadi cara yang pertama tadi yang mengoptimalkan tiap stage, tapi mengabaikan keoptimalan di kesemua stage-nya, ya kan, itu bukan merupakan pendekatan yang digunakan dalam program dinamis. Jadi kalau di program dinamis, meskipun permasalahannya itu dipecah menjadi beberapa problem yang lebih kecil atau dipecah menjadi beberapa stage, tetapi ketika mengerjakannya secara bertahap, maka yang menjadi tujuan utamanya itu adalah keputusan yang optimal yang mengcover ke semua stage-nya.
Oke, jadi kalau misalkan tadi ada permasalahan perjalanan salesman ini, kalau dicari caranya itu pakai trial and error, berarti ada sebanyak 18 alternatif rute yang bisa dihasilkan. Oke. Jadi ini yang perlu dipahami, pendekatan programa dinamis itu dimulai dengan mengambil bagian kecil dari suatu masalah. Jadi kalau ada masalah yang besar itu tidak langsung diselesaikan sekaligus, tapi diambil sebagian kecil terlebih dahulu. Dan untuk membagi menjadi masalah yang lebih kecil itu bisa dibagi menjadi beberapa stage. Kemudian permasalahan tersebut diperluas sedikit demi sedikit, sehingga nantinya bisa diperoleh solusi optimum yang mengcover ke semua permasalahan itu tadi. Jadi contohnya kalau untuk di salesman tadi, ini kan tadi matriks perjalanannya ya, dari satu kota ke kota berikutnya, ini ada 4 stage, kita mencoba menyelesaikan dengan program dinamis, dan di sini digunakan pendekatan mundur. Jadi kalau pendekatan mundur itu dimulai mencari solusinya dari stage yang paling akhir, yaitu di stage yang keempat. Oke. Jadi kalau di stage yang keempat itu kan memutuskan perjalanan dari kota H dan I untuk menuju ke kota J. Oke. Terus kemudian di stage yang ketiga, jadi stage yang ketiga ini mencari solusi total biaya yang paling minimum untuk melakukan perjalanan dari kota EFG menuju kota J. Dan di stage yang ketiga ini, solusi optimal yang akan diperoleh itu juga memperhatikan tahapan di stage yang keempat tadi. Oke, mungkin di sini saya nggak menceritakan terlalu jauh ya terkait dengan contohnya ini karena sebelumnya sudah dibahas di PO1. Oke. Jadi contohnya aja, kalau misalkan mau melakukan ya perjalanan dari kota E mau menuju kota J, kalau di stage yang ketiga, berarti ini kan harus melewati kota H atau kota I terlebih dahulu. Terus kemudian, kalau misalkan mau dari kota E, melewati H atau I, kemudian terakhir itu di kota J, maka yang di kolom ini adalah total biayanya. Jadi kalau mau menuju E, kemudian kalau dari E tujuan akhirnya itu di J, kalau melewati H, maka biayanya kan 1, kemudian dari H ke J ini 3. Sehingga yang di kolom ini, F3 dalam kurung S, X3, biayanya adalah sebesar 4. Tapi kalau dari E ke I, kemudian ke J, total biayanya ini adalah sebesar 8. Jadi kalau di state yang ketiga yang sudah mengcover, state 3 dan juga state yang keempat, maka kalau berangkatnya dari E, kemudian berakhir ke J, maka biaya yang paling minimum itu adalah sebesar 4. Jadi jalurnya dari E ke H, kemudian baru ke J. Dan kita bisa juga mengecek ketika berangkatnya itu dari kota F dan juga dari kota H dan juga dari kota G, maka ini adalah total biaya yang paling optimum yang diperoleh dari stage yang ketiga, dan ini adalah variabel keputusannya. Jadi kalau dari E, F, dan G itu kira-kira mau menuju J, itu singgah di kota yang kemana. Kemudian stage yang ketiga ini sudah kita peroleh, maka kita bisa memperluas permasalahannya, sehingga kita bisa memasukkan
stage yang kedua. Jadi di stage yang kedua ini berarti sudah mengcover stage 4, stage yang ketiga, dan juga stage yang kedua. Dan terakhir yaitu stage yang ke-1. Karena ini pengerjaan mundur, maka stage yang ke-1 berarti dia sudah mengcover semua dari permasalahan yang ada. Oke, sehingga bisa diperoleh 3 alternatif rute yang menghasilkan total biaya yang paling kecil, yaitu sebesar 11. Oke, jadi ini review tentang program dinamis yang sifatnya deterministik, yang sebelumnya sudah dipelajari di penelitian operasional yang ke-1. Oke. Terus kemudian kita masuk ke inti dari program dinamis yang dipelajari di penelitian operasional 2. Jadi kalau di penelitian operasional 2 itu lebih banyak mempelajari kasus yang sifatnya itu probabilistik. Kalau yang di penelitian operasional 1 sama aljabar linier, itu kasus yang sifatnya itu deterministik. Jadi tadi perbedaan deterministik dan probabilistik. Kalau deterministik, itu kondisinya itu sudah cenderung diketahui secara pasti, contohnya seperti biaya tadi, biayanya itu tetap nggak mengalami perubahan. Padahal kalau pada kondisi nyata, bisa saja, contohnya ketika kita melakukan perjalanan, kita bisa memilih beberapa alternatif, dan tentunya kita belum tentu secara pasti memilih salah satu pilihan. Jadi ada beberapa probabilitas untuk kita bisa memilih beberapa pilihan tadi. Dan tiap-tiap pilihan ya kan itu nantinya juga akan berpotensi mengeluarkan biaya yang bisa berbeda-beda. Jadi lebih banyak kondisi nyata itu sifatnya probabilistik. Jadi seringkali ya kan dalam permasalahan di dunia nyata banyak faktor itu yang sifatnya itu probabilistik. Contohnya saja seperti kondisi cuaca itu kan sifatnya probabilistik. Kalau misalkan hari ini mendung, ya kan, kemudian esok hari itu bisa cerah, ya kan, bisa juga mendung, bahkan bisa juga hujan. Jadi salah satu perbedaan antara program dinamis yang deterministik dengan program dinamis yang probabilistik, nanti di program dinamis yang probabilistik itu melibatkan yang namanya distribusi probabilitas. Jadi kalau ada suatu keadaan, misalkan keadaan pada suatu stage, nanti ya kan itu bisa muncul probabilitas keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, itu kira-kira berapakah probabilitasnya, dan kemudian kalau tiap-tiap keadaan itu nanti kira-kira berapakah estimasi kontribusinya terhadap fungsi tujuan. Oke. Dan kalau kita berbicara mengenai program dinamis yang probabilistik, maka sebetulnya fungsi tujuannya itu nilainya itu tidak benar-benar pasti. Karena fungsi tujuannya itu nilainya tidak benar-benar pasti, maka perlu ditambahi dengan yang namanya expected. Jadi kalau kita mencari total biaya, atau kita mencari misalkan keuntungan, di mana kasusnya itu pada kondisi yang probabilistik, maka perlu ditambahi istilah yang namanya ekspektasi keuntungan, ekspektasi total biaya. Jadi ekspektasi itu adalah perkiraan atau nilai yang nantinya itu kita harapkan. Dan kalau kondisi nyatanya, belum tentu ekspektasi itu sama dengan nilai yang sebenarnya.
misalkan kita mengekspektasikan, misalkan minggu ini itu terjadi perkuliahan secara hibrid. Tapi ternyata ya kan kondisinya itu berbeda, sehingga perkuliahan pada minggu ini sampai dengan minggu depan itu untuk sementara itu masih full daring. Dan kemudian perkuliahan untuk 2 minggu lagi itu juga masih menunggu perkembangan yang lebih lanjut. Oke. Sehingga kalau kasusnya itu probabilistik, kemudian tiap-tiap kemungkinan yang bisa terjadi itu mempunyai probabilitas yang disimbolkan dengan P. Ini misalkan ada P1, P2 sampai dengan PS. Berarti ini adalah menunjukkan besarnya angka probabilitas yang mengacu pada suatu keadaan tertentu. Jadi kalau misalkan keadaan ke-1 itu probabilitas kejadiannya itu sebesar P1. Kemudian kalau P1 itu terjadi, maka akan muncul biaya. Biayanya itu sebesar C1. Sampai dengan ya kan kemungkinan kejadian yang ke S. Jadi di tiap-tiap kemungkinan kejadian yang muncul, ya kan itu pasti nantinya mempunyai nilai ekspektasi yang bisa berbeda-beda. Sehingga kalau kita gambarkan, kalau struktur dari program dinamis yang sifatnya probabilistik, ketika kita mengambil keputusan yang optimal di suatu stage, kemudian kita mau bergerak ke stage berikutnya, maka kita perlu mempertimbangkan semua nilai dari fungsi tujuan yang bisa terjadi. Di mana nilai dari fungsi tujuan yang bisa terjadi itu tergantung bukan hanya dari biaya yang keluar dari tiap stage, tapi juga tergantung dari besarnya probabilitas kejadian untuk tiap-tiap keadaan tersebut. Oke, ini misalkan contohnya sebuah lembaga penelitian merencanakan suatu proyek penelitian. Terdapat 3 tim yang akan menyelesaikan proyek tersebut dengan pendekatan yang berbeda. Ketiga tim mempunyai kemungkinan gagal berturut-turut sebesar 0,4, 0,6, dan 0,8. Jadi probabilitas kegagalan ini kan menunjukkan bahwa ketika tim tersebut mengerjakan sebuah proyek, tidak menjamin bahwa proyeknya itu pasti berhasil. Kalau pasti berhasil, pasti kemungkinan kegagalannya itu kan sebesar 0. Kalau dalam kondisi nyata, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika mengerjakan proyek, itu pasti berhasil. Tidak ada yang bisa menjamin. Karena banyak juga kegagalan proyek itu bukan hanya dipengaruhi dari faktor internal, tapi juga dari faktor eksternal. Gitu ya. Misalkan tiba-tiba terjadi bencana alam, itu kan tidak bisa dikontrol. Tetapi kegagalan tersebut bisa diminimumkan. Caranya dengan melakukan persiapan yang baik. Untuk kasus ini, untuk mengurangi tingkat kegagalan proyek, ada 2 pakar yang ditugaskan untuk membantu kerja tim peneliti. Jadi seorang pakar hanya bisa bergabung di 1 tim, tapi 1 tim itu boleh dibantu atau lebih dari 1 pakar. Jadi berikut merupakan data perkiraan tingkat kegagalan tim apabila dibantu oleh pakar. Jadi pakarnya tadi kan ada 2. Tiap pakar tadi dia bergabung di 1 tim, tapi pakar yang lainnya itu diperbolehkan membantu juga. Jadi tujuannya adalah meminimumkan tingkat kegagalan. Kalau kita lihat, baik tim 1, tim 2, maupun tim 3, ketika jumlah pakar yang bergabung itu semakin banyak, maka probabilitas tingkat kegagalan mengerjakan proyeknya itu semakin kecil. Oke. Nah, ini kira-kira
bagaimanakah keputusan terbaiknya. Kira-kira kalau punya dua pakar tadi, kira-kira pakar tadi itu lebih baik mau dialokasikan untuk membantu tim yang mana, agar tingkat kegagalannya ketika mengerjakan proyek ini, di mana pelaksananya itu 3 tim tadi, itu bisa lebih minimum. Oke. Dan untuk mengerjakan dengan program dinamis, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu stage-nya. Jadi stage ini digunakan untuk membuat agar yang pada awalnya permasalahan itu besar, dengan adanya stage, maka permasalahan tersebut bisa dipecah menjadi permasalahan yang lebih kecil. Oke, dan untuk penentuan stage-nya, kalau di kasus ini, stage-nya itu adalah tim yang nantinya itu akan dilibatkan gitu ya. Jadi tim yang nantinya itu akan, berapa banyak tim nantinya yang akan dialokasikan untuk mendapatkan tenaga tim ahli tadi. Nah, di sini karena ada 3 tim, maka stage-nya itu ada 3. Jadi kalau misalkan nanti kita ngerjakan dengan pendekatan mundur, backward recursive, kita mulai dari stage yang ketiga, maka di stage yang ketiga kita mencari solusi optimal di mana timnya itu hanya tim 3 saja. Kemudian di stage yang kedua, kita mencari solusi optimal di mana timnya itu ada tim 3 dan 2. Kemudian di stage yang ke-1, kita mencari solusi optimal yang melibatkan baik tim 3, 2, maupun tim yang ke-1. Oke, tujuannya adalah meminimumkan probabilitas kegagalan. Jadi kalau misalkan tadi, ini ada 3 tim, kemudian tim ini memiliki gagalan untuk mengerjakan proyek tadi, masing-masing berturut-turut tim 1, tim 2, dan tim 3, 0,4, 0,6, dan 0,8, maka estimasi proyek tersebut gagal itu sebesar 0,192, yang merupakan perkalian dari probabilitas kegagalan dari tiap-tiap tim tadi. Jadi kita berusaha meminimumkan kegagalannya seperti apa. Baik, untuk memudahkan penjelasannya, ini saya jelaskan aja di file Excel. Jadi untuk contoh kasus tadi, itu kan ada 3 tim, tim 1, tim 2, dan tim 3. Kemudian kalau 3 tim ini, dia itu tidak ada pakar yang bergabung sama sekali, maka masing-masing kegagalannya itu sebesar ini. 0,4, 0,6, dan 0,8. Tapi kalau di tiap tim tadi, itu ada pakar yang bergabung, dan semakin banyak pakar yang bergabung, maka tingkat kegagalan untuk mengerjakan proyeknya itu semakin berkurang. Ya, karena semakin bisa direncanakan dan dieksekusi dengan baik untuk mengerjakan proyeknya. Dan pakar yang tersedia tadi itu ada sebanyak 2. Terus kemudian, tadi kan untuk mencari solusinya, ya, tujuannya adalah meminimumkan kegagalan mengerjakan proyek tadi. Kemudian untuk menyelesaikan dengan pendekatan program dinamis, maka kita perlu memecah permasalahan tadi menjadi beberapa stage. Kita akan menyelesaikan dengan pendekatan mundur, di mana stage-nya ini berdasarkan timnya. Karena timnya ada 3, kita berarti ada 3 stage, stage yang pertama dan juga stage pertama, kedua, dan ketiga. Oke, pertama kita mulai dari stage yang ketiga, karena kita menggunakan pendekatan mundur, maka di stage yang ketiga,
solusi yang kita cari adalah solusi yang melibatkan tim 3 saja. Oke. Kemudian jumlah pakar yang tersedia itu kan ada sebanyak 2. Maka ada kemungkinan bahwa tim 3 itu tidak menggunakan pakar sama sekali. Kalau tim 3 tidak menggunakan pakar sama sekali, maka besarnya probabilitas tim 3 gagal mengerjakan proyek itu sebanyak 0,8. Jadi kalau misalkan ini kolom B ini menunjukkan ya jumlah pakar yang nantinya itu bergabung di tim 3, kan bisa 0 atau enggak ada pakar sama sekali, bisa ada 1 pakar, dan bisa 2 pakar. Terus kemudian, kalau misalkan di tim 3 itu tidak mendapatkan alokasi, maka tim 3 pasti dia nggak dapat menggunakan jasa pakar tersebut. Sehingga nggak mungkin tim 3 itu menggunakan pakar yang jumlahnya 1 atau 2. Sehingga ini kemungkinan dicoret. Sehingga satu-satunya kemungkinan kalau tim 3 nggak dapat pakar, maka dia memiliki probabilitas kegagalan sebesar 0,8. Nah, 0,8 ini artinya tim 3 dia nggak dapat alokasi pakar sama sekali. Tapi kalau misalkan tim 3 itu dapat alokasi 1 pakar, maka tim 3 sebetulnya dia punya 2 pilihan. Ketika tim yang ketiga tidak menggunakan jasa pakar tadi, maka probabilitas gagalnya 0,8. Tapi ketika dia melibatkan pakar tadi yang sudah dialokasikan, maka probabilitasnya itu turun menjadi 0,5. Oke, terus kemudian kalau tim 3 itu dapat alokasi 2 pakar, maka dia juga punya 3 kemungkinan, bisa nggak melibatkan pakar, ya, bisa melibatkan 1 pakar aja, atau bisa melibatkan dua-duanya. Dan di stage yang ketiga, kita bisa melihat bahwa kalau probabilitasnya itu yang paling rendah, probabilitas gagalnya itu yang paling rendah, yaitu ketika dilibatkan 2 pakar. Gitu. Ini adalah solusi di stage yang ketiga. Terus kemudian kita lebih lanjut mengembangkan state-nya, bukan hanya melibatkan tim 3, tapi juga melibatkan tim 2. Kita masuk ya kan stage yang kedua. Jadi di stage yang kedua ini melibatkan tim 3 dan tim 2. Oke. Jadi hampir mirip dengan stage yang sebelumnya tadi. Kan pakar yang tersedia itu kan ada 2. Kemudian tiap-tiap pakar ya kan itu bisa saja terlibat ataupun terlibat 1 ataupun terlibat dua-duanya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan ketika tim 3 dan tim 2 ini itu tidak melibatkan pakar sama sekali, maka probabilitas gagalnya itu sebesar 0,48. Jadi 0,48 itu diperoleh dari mana? Ya, jadi 0,48 itu merupakan perkalian antara probabilitas ketika tim 2 nggak menggunakan pakar sama sekali, ya kan, dikalikan dengan probabilitas ketika tim yang ketiga juga tidak menggunakan pakar sama sekali. Jadi baik tim 3 maupun tim 2 nggak menggunakan pakar sama sekali, maka di sini probabilitasnya adalah 0,48. Oke. Terus kemudian kalau pakar yang dilibatkan itu sebanyak 1, maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama,
pakar tersebut dialokasikan untuk tim yang ketiga, kemudian kemungkinan yang kedua, pakar tersebut dialokasikan untuk tim yang kedua. Kalau pakar tersebut dialokasikan untuk tim yang ketiga, sedangkan tim yang kedua itu tidak mendapatkan alokasi pakar, maka besarnya probabilitasnya itu sebesar 0,3. Jadi 0,3 itu merupakan perkalian antara probabilitas ketika tim 2 nggak mendapatkan alokasi pakar dikalikan dengan probabilitas ketika tim yang ketiga itu mendapatkan alokasi pakar sebanyak 1. Gitu. Oke. Dan kalau kemungkinan yang kedua ini berarti tim 2 itu dapat alokasi pakar 1, tapi tim 3-nya nggak dapat alokasi pakar. Nah, berarti ini perkalian antara ketika tim 2 dapat alokasi pakar 1, gitu ya, dikalikan dengan probabilitas ketika tim ketiga tidak mendapatkan alokasi pakar. Oke. Tapi kalau misalkan di stage yang kedua ini, alokasi pakarnya itu sebanyak 2, maka berarti pilihannya itu bisa semakin banyak. Kemungkinan yang pertama, itu ini bisa tim 3 dapat alokasi 2 pakar, tapi tim 2 nggak dapat alokasi pakar. Atau kemungkinan yang kedua, baik tim 3 maupun tim 2 sama-sama dapat alokasi 1 pakar. Dan kemungkinan yang ketiga, ini adalah tim 3-nya nggak dapat alokasi pakar, tapi tim 2-nya dapat alokasi pakar sebanyak 2. Dan ini probabilitasnya adalah sebesar 0,16. Terus kemudian karena perhitungan mundur, kemudian kita perbesar lagi permasalahannya sehingga bisa mengcover sampai stage yang pertama. Jadi di stage yang pertama ini berarti melibatkan alokasi pakar baik untuk tim 3, 2 maupun yang ke-1. Oke. Jadi di stage yang terakhir ini kan sudah melibatkan semua tim 3, 2, dan 1. Sehingga alokasi pakar yang kita gunakan berarti semaksimal mungkin. Berarti pakar yang digunakan ya kan itu dimaksimumkan sebanyak 2. Kalau kita punya pakar sebanyak 2, maka ada beberapa kemungkinan. Di tim 1, dia nggak dapat alokasi pakar, kemudian tim 1, dia bisa dapat alokasi 1 pakar, berarti 1 pakarnya itu entah itu dialokasikan di tim 3 atau tim 2, dan terakhir di tim 1 dapat alokasi 2 pakar, tetapi tim 3 dan 2-nya itu nggak dapat alokasi pakar sama sekali. Kalau di stage yang ke-1 ini, yang melibatkan 3 tim ini, ternyata probabilitasnya yang paling kecil, probabilitas gagalnya yang paling kecil itu sebesar 0,06. Jadi 0,06, oke, ini ketika tim satunya dapat alokasi pakar, terus kemudian satunya itu ketika pakarnya itu dialokasikan, kita lihat di stage yang keduanya, ini kan satunya ketika tim 3 dan 2 itu cuma dapat alokasi 1 pakar aja, maka 1 pakar itu yang nantinya bisa menghasilkan probabilitas gagal yang paling kecil, ya kan, itu adalah ketika 1 pakarnya itu dialokasikan untuk ngerjakan untuk membantu tim yang ketiga. Jadi tim 2-nya itu nggak dapat alokasi pakar. Oke, ini ya. Jadi ini kan dari 3 state tadi, di state yang terakhir, probabilitas yang paling kecil itu kan 0,06. Oke ya. Ini yang paling kecil. Terus kemudian 0,06, ini kan berarti satunya, 1 pakar kan dialokasikan untuk
tim 1. Berarti sisa satunya itu dialokasikan entah itu untuk tim 3 atau tim 2. Dan untuk mengetahui kira-kira kalau tim 3 atau tim 2 itu dapat satu alokasi pakar, itu kira-kira yang paling rendah probabilitas gagalnya itu kira-kira di alokasi yang mana. Untuk itu kita bisa balik lagi ke state yang kedua. Di state yang kedua ini, ketika gabungan tim 3 dan 2 dapat alokasi pakar, berarti kan kita lihatnya di baris ini. Dan yang paling kecil itu adalah probabilitasnya adalah 0,3. Jadi 0,3 itu diperoleh ketika tim 2-nya nggak dapat alokasi pakar sama sekali. Gitu. Oke. Sehingga kesimpulannya, untuk menghasilkan probabilitas gagal sebanyak 0,06 ini tadi, ya, maka alokasi dari 2 pakar tadi, 1 pakar dialokasikan untuk tim yang ke-1, dan 1 pakarnya dialokasikan untuk tim yang ke-3. Dan ini menghasilkan probabilitas kegagalan sebesar 0,06. Dan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan probabilitas kegagalan ketika tidak menggunakan pakar sama sekali. Kemudian kita masuk contoh yang kedua untuk program dinamis untuk kasus yang probabilistik. Jadi ini ada kasus di mana ada Saveco Supermarket. Jadi Saveco Supermarket ini dia menjual susu galon. Kemudian Saveco Supermarket ini membeli susu galon dari penyedia susu lokal dengan harga sebesar $1 per galon. Kemudian dia menjualnya ke toko yang menjadi jaringannya dengan harga sebesar $2 per galon. Jadi dia dapat keuntungan sebesar $1 per galonnya. Tetapi ketika pada akhir hari susu tersebut ternyata tidak laku, maka susu tersebut itu akan dibeli kembali oleh suppliernya dengan harga sebesar 50 sen per galonnya atau $0,5 per galonnya. Karena biasanya kalau susu itu kan mempunyai daya tahan gitu ya. Jadi nggak bisa disimpan terlalu lama. Nah, kemudian Saveco Supermarket ini dia akan mensuplai ke 3 toko. Nah, toko ini memiliki permintaan susu dengan distribusi probabilitas tertentu. Jadi susu yang diminta oleh tiap-tiap toko tadi itu sifatnya bisa bersifat probabilistik. Jadi kadang-kadang permintaannya besar, kadang-kadang permintaannya itu sedikit. Terus kemudian permasalahan yang dihadapi oleh Saveco Supermarket tadi, jadi ketika dia itu beli dari penyedia susu lokal itu sebanyak 6 galon susu, maka kira-kira berapakah yang harus ia distribusikan ke 3 toko tadi agar keuntungannya itu paling maksimum atau agar revenue-nya itu menjadi paling besar. 3 toko yang disuplai oleh Saveco Supermarket tadi ini memiliki permintaan harian susu dengan jumlah yang berbeda-beda, dan kalau kita lihat besarnya probabilitasnya itu juga bisa berbeda-beda. Contohnya aja di sini kalau toko yang pertama, store yang pertama, itu permintaan harian susunya itu ketika 1 hari itu sebanyak 1 galon itu probabilitasnya sebanyak 0,6. Kalau permintaannya sebanyak 3, probabilitasnya itu sebesar 0,4.
Dan toko yang pertama itu nggak pernah ada permintaan harian sebanyak 2 galon. Jadi kalau nggak 1, ya 3. Toko yang lainnya ini memiliki probabilitas permintaan yang berbeda-beda pula. Dan kalau untuk tahu besarnya probabilitas permintaannya itu berapa saja, ini bisa diperoleh dari data historis. Jadi bisa dari hasil pengamatan gitu ya. Jadi ngamati entah itu 1 bulan terakhir, diamati kira-kira permintaan hariannya itu berapa, sehingga nanti bisa dicari distribusi probabilitasnya. Oke. Kalau tiap-tiap toko itu distribusi probabilitasnya seperti ini, maka Saveco Supermarket tadi, dia kan harus punya planning. Toko pertama ini kira-kira itu lebih enaknya dikirimi ya kan susu sebanyak berapa galon. Kalau dikirimi sebanyak 2, yang jelas 2 ini nggak pernah terjadi. Jelas itu bukan suatu keputusan yang cukup baik. Nanti apakah dikirimi 1 atau dikirimi 3? Itu nanti bisa kita pecahkan dengan pendekatan program dinamis. Oke, sebelum memecahkan dengan program dinamis, jadi ini ada beberapa simbol yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama adalah R, ya, RT. RT dalam kurung GT, ini adalah revenue. Revenue itu disingkat T, gitu ya. Kemudian T-nya itu menunjukkan store atau toko yang ke T. Kalau misalkan R1 berarti adalah revenue, expected revenue yang didapatkan dari toko yang ke T ketika toko yang ke T tersebut dikirimi sebanyak GT galon. Oke, kalau probabilistik pasti perlu embel-embel yang namanya expected ya, atau estimasi atau perkiraan atau harapan. Karena revenue yang diperoleh itu sifatnya masih perkiraan, belum tentu kejadiannya itu memang benar-benar sesuai dengan yang diperkirakan. Oke. Kemudian kalau FT ini adalah maximum expected revenue yang diperoleh ketika X galon dikirimkan ke toko yang ke T. Oke, jadi di sini FTX-nya itu sama dengan RX-nya. Jadi karena fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan revenue, maka fungsi dari F-nya itu sama dengan fungsi revenue-nya. Dan tadi kan perlu diketahui bahwa ketika Saveco Supermarket tadi, dia berhasil menjual dalam 1 hari, kan dia dapat keuntungan sebesar $1 per galonnya. Oke, jadi revenue-nya, ya kan, ketika dia bisa berhasil menjual 1 galon, maka dia dapat revenue sebesar $2 per galon. Ya kan? Dan kemudian, kalau profitnya, dia dapat profit $1, karena dia belinya itu dari suppliernya dengan harga $1 per galon. Tapi kalau ternyata dalam 1 hari itu, Saveco Supermarket sudah mengirimi tiap-tiap toko, ternyata ada galon susu yang tidak laku terjual, maka galon susu itu akan dibeli oleh suppliernya seharga $0,5 per galon. Sehingga kalau ada yang nggak laku, sebetulnya Saveco Supermarket itu dia dapat revenue $0,5 per galon, tetapi ketika nggak laku, maka dia akan mengalami kerugian sebesar $0,5 per galon, karena belinya seharga $1 per galonnya. Oke. Dan untuk menyelesaikan dengan program dinamis, maka untuk permasalahan alokasi dari galon tadi, di mana Saveco Supermarket tadi itu punya 6 galon, kemudian dia akan mengirimkan ke 3 toko. Oke. Maka di sini perlu kita pecah permasalahannya menjadi beberapa stage. Dan untuk stage-nya yang dipilih di sini berdasarkan
store atau tokonya. Jadi karena ada 3 toko 1, 2, dan 3, maka nanti ada 3 stage 1, 2, dan 3. Dan banyaknya revenue yang diperoleh itu dipengaruhi dari banyaknya galon yang sudah dialokasikan untuk tiap-tiap toko tadi. Oke. Kemudian dari data tadi, dari data distribusi probabilitas tadi, kita ketahui bahwa tiap toko itu paling banyak mendapatkan alokasi sebesar 3. Karena dari data historisnya, ini diketahui bahwa permintaan paling banyak itu 3. Nggak ada permintaan yang melebihi dari 3. Sehingga alokasi maksimal untuk tiap toko itu sebesar 3 galon saja. Dan tadi kalau misalkan laku terjual pada hari itu, kan dapat terjual dengan harga $2 per galonnya, tapi kalau misalkan nggak laku, maka akan dibeli oleh suppliernya dengan harga sebesar $0,5 per galon. Nah, terus kemudian, berarti kita yang pertama kali kita perlu mencari ya expected revenue-nya. Jadi kalau expected revenue-nya, kalau misalkan dari tiap-tiap toko tadi, di tiap-tiap toko tadi misalkan dia dapat alokasi 3 galon. Berarti kan ada 4 kemungkinan ya yang bisa terjadi. Mulai dari tidak laku sama sekali atau penjualannya itu 0 gitu. Kemudian penjualannya laku 1, penjualannya laku 2, dan penjualannya laku 3. Oke. Nah, terus kemudian kita bisa mengestimasi kalau misalkan di sebuah toko tadi dia dapat alokasi 1 galon, ya di toko tadi misalkan dia dapat alokasi 1 galon, maka ketika ada permintaan sebanyak 1, maka revenue-nya itu berarti dia dapat sebesar 2. Kalau misalkan permintaannya ada sebanyak 2 atau 3, berarti kelebihannya itu nggak bisa dipenuhi dari alokasi galon yang sudah ada. Tapi kalau misalkan dia dapat alokasi 3, di toko tadi dia dapat alokasi 3 galon, tetapi permintaan galonnya itu cuma 1 saja, maka besarnya revenue yang diperoleh itu adalah penjualan untuk 1 galon tadi, di mana harga per galonnya itu $2, dan sisa galon yang tidak laku terjual, itu akan dihargai sebesar $0,5. Sehingga, ya kan revenue-nya ketika dapat alokasi 3, dan ternyata permintaannya cuma 1, berarti kan mengalami overstock atau kelebihan stok. Sehingga revenue-nya itu sebesar 3. Dan dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari revenue ketika alokasi galonnya itu dengan angka yang berbeda-beda, tetapi menghadapi permintaan harian yang berbeda-beda pula. Baik. Tadi kan ada 3 toko ya, jadi 3 toko tadi itu memiliki histori demand hariannya seperti ini. Jadi mulai dari demand-nya 1 sampai paling besar itu demand-nya itu 3. Oke, terus kemudian ketika kita akan mencari ya besarnya revenue-nya, maka revenue yang kita hasilkan dari tiap-tiap toko itu juga memiliki kemungkinan yang berbeda-beda pula. Jadi ketika misalkan Sabeco Supermarket tadi, dia tidak mengalokasikan galonnya, sampai dia mengalokasikan galonnya itu 1, 2, atau 3 ke tiap-tiap toko tadi, dan kemudian tiap-tiap toko itu memiliki permintaan harian yang berbeda-beda, maka expected revenue-nya itu juga bisa berbeda-beda pula. Oke, dan ini perhitungan dari ya kan expected revenue-nya atau perkiraan revenue-nya. Oke.
Contohnya tadi kalau misalkan ada sebuah toko, dia itu dapat alokasi galon sebanyak 3. Tapi yang laku terjual itu cuma 1 saja. Maka besarnya penghasilan yang diperoleh, berarti dari hasil penjualan, 1 galon yang laku terjual $2, dan dari hasil penjualan 2 galon yang tidak laku pada hari itu, yang dihargai sebesar $0,5 oleh supplier susunya tadi. Oke. Jadi ini kemungkinan dari revenue yang bisa terjadi pada tiap-tiap toko tadi. Jadi ada cukup banyak kemungkinan revenue yang bisa terjadi. Oke. Terus kemudian kita bisa menghitung, ya, kita bisa menghitung expected, ya kan, revenue di tiap-tiap toko tadi. Ya, ketika misalkan toko tadi itu mendapatkan alokasi galon. Oke. Tadi kan ada 3 toko, jadi ada toko 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalkan toko 1 ini dia nggak dapat alokasi sama sekali, maka otomatis revenue-nya kan sama dengan 0. Oke. Tapi kalau misalkan toko 1, store 1, dia dapat alokasi galon sebanyak 1, kemudian permintaannya ternyata dia dapat alokasi galon sebanyak 1, maka expected revenue-nya itu adalah perkalian antara ini ya, besarnya probabilitas, ya kan, dikalikan dengan besarnya expected revenue ketika dia dapat 1 galon untuk alokasinya, dan ketika dia menghadapi 3 kemungkinan daily demand-nya. Ngerti yang saya maksudkan ya? Jadi kalau misalkan toko 1 ini ya, jadi misalkan toko 1 dia dapat alokasi galon sebanyak 1. Ketika dia dapat alokasi galon sebanyak 1, maka revenue yang ia peroleh kan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu ketika daily demand-nya 1, kemungkinan kedua ketika daily demand-nya itu 2, dan kemungkinan ketiga ketika daily demand-nya itu ada sebanyak 3. Oke. Kemudian besarnya expected revenue maka merupakan penjumlahan dari perkalian antara besarnya probabilitas untuk tiap-tiap daily demand dikalikan dengan besarnya revenue yang diperoleh untuk tiap-tiap daily demand, kan gitu. Jadi kalau misalkan toko yang ke-1, ketika daily demand-nya itu sebesar 1, probabilitas yang terjadi itu kan 0,6. Kemudian revenue yang diharapkan ketika dapat alokasi 1, dan daily demand-nya itu 1 kan sebesar 2. Oke. Terus kemudian ketika toko 1 daily demand-nya itu 2 dan 3 dan dia dapat alokasi 1 dan dia dapat alokasi 1 galon, maka masing-masing expected revenue-nya itu kan seperti ini. Jadi ketika misalkan toko 1 dapat alokasi galon sebanyak 1, kemudian ternyata demand yang dihadapi itu sebesar 3, maka expected revenue-nya itu sebesar 0,8 karena probabilitasnya itu lebih kecil. Nah, sehingga ketika toko yang ke-1 ini dapat alokasi galon sebanyak 1, maka total expected revenue-nya itu berarti sebesar penjumlahan dari 3 kemungkinan ini, yaitu sebesar 2. Gitu ya. Oke. Jadi kalau di Excel, kalau untuk menjumlahkan perkalian ini, yaitu bisa pakai perintah sum product. Oke.
Jadi sum produk ini ya mengalihkan antara sel C2 sampai dengan C4 dikalikan dengan sel D15 sampai dengan D17. Oke, itu lebih efisien ya daripada ngalikannya itu pakai satu persatu kemudian dijumlah. Kalau pakai cara seperti ini juga bisa, terus kemudian dijumlah juga bisa, tapi ini lebih lama. Tapi pada intinya logikanya seperti itu. Oke. Terus kemudian dengan cara yang sama juga bisa dicari kira-kira berapakah expected revenue untuk toko yang ke-1 ketika dia dapat alokasi galon sebanyak 2 atau 3. Contohnya aja di sini saya ambil contoh expected revenue dari toko yang ke-1 ketika dia dapat alokasi galon perharinya sebanyak 3. Oke. Jadi berapakah total expected revenue-nya itu merupakan perkalian antara besarnya probabilitas untuk tiap-tiap daily demand-nya dikalikan dengan revenue-nya ketika dia dapat alokasi 3 dan menghadapi berbagai macam kondisi mendapatkan daily demand yang berbeda pula. Oke, gitu. Setelah kita mengetahui expected revenue di tiap-tiap store atau tokonya, karena tadi kan untuk permasalahan ini stage-nya itu dibagi menjadi 3 ya, stage-nya itu kan berdasarkan tokonya. Kemudian kita bisa memulai dari stage yang paling akhir karena kita akan mengerjakannya itu pakai cara mundur ya, atau pakai cara backward. Oke. Ini di stage yang ketiga. Oke. Jadi di stage yang ketiga ini melibatkan toko yang ketiga saja. Jadi ketika melibatkan toko yang ketiga saja, toko yang ketiga itu kan maksimum kan cuma dapat alokasi galon sebanyak 3 saja. Karena permintaan hariannya itu maksimum cuma 3 saja. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalkan toko yang ketiga itu dia nggak dapat alokasi galon sama sekali, maka kan dia nggak dapat revenue sama sekali ya. Sufeco supermarket dia nggak dapat revenue sama sekali. Oke. Tapi kalau misalkan toko yang ketiga dia dapat alokasi galon sebanyak 1, maka ya kan expected revenue yang diperoleh berarti kan sebesar 2 saja. Oke. Kemudian kalau toko yang ketiga ini dia dapat alokasi galon sebanyak 2. Oke. Maka di sini expected revenue-nya itu sebesar 3,4. Ya, 3,4 tadi ini kan merupakan perkalian ya, sum produk antara besarnya probabilitas di toko yang ketiga ya dikalikan dengan revenue ketika dia menghadapi berbagai macam daily demand dengan jumlah yang berbeda pula. Oke. Terus kemudian toko yang ketiga kalau dia dapatkan alokasi galon sebanyak 3, maka besarnya expected revenue yang paling besar itu adalah 4,35. Oke, ini berarti kita sudah menyelesaikan tahap yang ketiga ya, stage yang ketiga, di mana melibatkan toko yang 3 saja. Oke, jadi dari toko 3 saja, nanti revenue yang diperoleh oleh Sufeco Supermarket itu paling besar sebesar 4,35. Di mana 4,35 dolar itu diperoleh ketika dia mengalokasikan 3 galon ke toko yang ketiga. Oke. Terus kemudian sesuai dengan pendekatan program dinamis, ketika kita berhasil menyelesaikan permasalahan yang lebih kecil, maka kita berusaha membuat agar permasalahan tersebut ya kan menjadi lebih besar lagi. Sehingga di tahap berikutnya, di step yang kedua, kita nambahkan. Jadi kita mencari revenue yang diperoleh itu nggak hanya melibatkan toko 3 saja, tapi melibatkan toko 3 dan juga toko
yang kedua. Jadi nanti revenue yang diperoleh ini nantinya ini juga akan menjadi lebih optimal lagi jika dibandingkan dengan stage yang ketiga yang hanya melibatkan toko yang ketiga saja. Oke. Karena di tahapan ini melibatkan toko 3 dan 2, tiap-tiap toko tadi itu kan daily demand-nya, permintaan hariannya, paling banter kan sebanyak 3. Sehingga kemungkinan yang bisa terjual berarti paling banyak kan juga sebesar 6. Dan 6 itu juga sama dengan jumlah galon yang dimiliki oleh Sufego Supermarket tadi. Jadi Sufego Supermarket tadi, dia kan beli galon susunya itu ke suppliernya sebanyak 6 dalam satu harinya. Jadi kalau Sufego Supermarket mau mencari revenue yang optimal, yang ia peroleh dari 2 toko, maka 6 galon tadi bisa ia alokasikan untuk kedua toko. Oke. Dan kemudian tiap-tiap kemungkinan yang bisa terjadi, maka bisa dicari berapakah revenue yang bisa dihasilkan. Oke. Contohnya ya, ini misalkan contohnya, kalau misalkan, ini total galon yang ia distribusikan ke toko 1 dan toko 3 dan toko 2 nggak ada sama sekali, maka kan nggak dapat revenue sama sekali. Tapi kalau misalkan Sufego Supermarket tadi, dia mengalokasikan 1 galon ke toko 3 dan ke toko 2, maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, 1 galon tersebut bagiannya toko 3, tapi toko 2 nggak dapat alokasi sama sekali. Atau mungkin kebalikannya, ya kan, toko yang kedua dapat 1 galon, tapi toko yang ketiga nggak dapat galon sama sekali. Terus kemudian, kalau Sufego Supermarket itu dia mengirimkan 2 galon untuk toko 3 dan toko 2, maka ketika toko yang kedua itu nggak dapat alokasi galon, maka 2 galon tadi itu menjadi bagiannya toko yang kedua, toko yang ketiga. Dan berarti revenue-nya berarti sebesar 3,4 gitu ya. Jadi ini revenue-nya ketika ada 2 galon, tapi 2 galon itu hanya untuk toko 3 saja, tapi toko 2-nya nggak dapat galon sama sekali, maka revenue-nya itu sebesar 3,4. Oke. Tapi kalau misalkan dapat 2 galon, kemudian 2 galon itu, satunya itu untuk toko 3, satunya untuk toko 2, maka total revenue-nya itu menjadi sebesar 4. Di mana $2 itu dapat dari toko 3 dan kemudian $2 itu dapat dari toko yang kedua gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini semua kemungkinan kombinasi kejadian yang bisa terjadi ketika toko 3 dan 2 itu dapat alokasi galon sebanyak 6. Jadi dari step yang kedua ini, Sufego Supermarket itu dapat keuntungan maksimum, estimasinya itu 8,7. Terus kemudian kalau kita sudah menyelesaikan di stage yang kedua, maka kita bisa lanjut ke stage yang pertama, yaitu stage yang terakhir, karena ini kerjakannya pakai backward atau mundur. Dan di stage yang terakhir ini berarti melibatkan toko 3, 2, dan 1. Oke, toko 3, 2, dan 1, karena melibatkan 3 toko dan karena ingin memaksimumkan alokasi dari galon yang dimiliki yang sebanyak 6. Oke, jadi kita cukup menghitung kombinasi ketika galon yang dialokasikan untuk 3 toko tadi jumlahnya 6. Jadi nggak perlu menghitung ya ketika yang dialokasikan itu sampai dengan 5 karena ingin dimaksimumkan semuanya. Oke. Nah, terus kemudian kalau Sufego Supermarket tadi, dia punya 6 galon yang akan dialokasikan untuk 3 toko, maka ini kan juga ada 3 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kemungkinan yang pertama, 6 galon tadi, kemungkinan yang pertama, ini toko satunya nggak dapat alokasi sama sekali.
Jadi 6 galon itu dialokasikan untuk toko 3 dan 2. Maka revenue-nya itu sebesar 8,7 gitu ya. Karena toko yang pertama nggak dapat alokasi galon sama sekali. Terus kemudian kalau toko yang pertama itu dapat alokasi galon sebanyak 1, maka toko 3 dan 2 itu kan dapat alokasi sebanyak 5. Maka total revenue-nya itu berarti ketika toko 3 dan 2 dapat alokasi galon sebanyak 5, yaitu sebesar 7,75, ditambah dengan estimasi revenue dari toko yang pertama, ketika toko pertama itu dapat alokasi galon sebanyak 1, yaitu sebesar 2. Sehingga total revenue-nya itu menjadi 9,75. Oke. Demikian juga ketika toko yang pertama dapat alokasi galon 2, ini ya, ini berarti toko 3 dan 2 itu dapat alokasi galon 4, kalau dapat alokasi galon 4 itu total revenue 6,65. Kemudian ditambah dengan toko yang pertama ketika dia dapat alokasi galon sebanyak 1, dapat 2, sebanyak 2, yaitu menjadi 3,1 revenue-nya. Sehingga total revenue di sini 9,75. Oke, gitu ya. Dan seterusnya ya, dicari dengan cara yang sama berapakah revenue yang diperoleh ketika toko pertama dapat alokasi 3 dan sisanya itu 3-nya untuk alokasi toko 1 dan 3-nya untuk alokasi toko 3 dan 2, yaitu diperoleh revenue 9,6. Oke. Oh, ternyata setelah kita menyelesaikan semua stage, ternyata revenue yang paling maksimum ya itu berarti sebesar 9,75. 9,75 itu diperoleh dari mana? Ya, jadi 9,75 itu diperoleh dari yang pertama, ketika toko pertama itu dapat alokasi 1. Oke ya, ketika toko pertama dapat alokasi 1, ini seperti ini. Ini dapat 9,75, berarti 9,75 itu diperoleh ketika toko 3 dan 2-nya itu dapat alokasi 5. Oke. Nah, kemudian toko 3 dan 2-nya dapat alokasi 5, dari 5 itu 3 jatahnya untuk toko 2. Dan kemudian sisanya 2-nya itu untuk toko yang ketiga. Gitu. Dan kalau untuk yang kedua, 9,75 yang kedua, ini berarti diperoleh ketika toko yang pertama dapat alokasi 2, terus kemudian 4 sisanya itu berarti diperoleh dari ketika 4 itu dialokasikan untuk 3 dan 2, di mana 2-nya itu untuk toko yang kedua, dan 2-nya lagi untuk toko yang ketiga. Oke, jadi ini adalah revenue maksimumnya. Jadi ada 2 alternatif. Jadi ada 2 alternatif yang bisa menghasilkan total revenue yang paling maksimum. Expected revenue, jadi revenue maksimum yang nantinya diperkirakan bisa diperoleh ketika supermarket tadi itu tiap harinya itu beli 6 galon, kemudian 6 galon itu dialokasikan ke 3 toko, maka yang diperkirakan revenue itu dapat $9,75 per harinya. Tetapi ini sifatnya masih probabilistik ya, namanya juga expected. Bisa saja ketika dia mengalokasikan sesuai dengan rencana tadi, bisa saja ternyata dia dapat revenue kadang-kadang bisa di atasnya atau bahkan mungkin di bawahnya. Karena sifatnya kan probabilistik. Sehingga namanya di sini kan expected. Ini bisa iya atau bisa tidak gitu ya. Tapi harapannya tidak melenceng jauh-jauh dari yang diekspektasikan. Kemudian kalau expected revenue-nya per harinya $9,75, maka bisa diestimasikan besarnya profit hariannya. Tadi kan untuk 1 galon beli dengan harga $1. Kalau misalkan semuanya laku 6 galon, maka
biaya pembeliannya itu sebesar $6, sehingga ekspektasi profitnya itu sebesar 3,75. Saya akhiri perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.